taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Iman katsiran wa ba'd. Gimana kabar, sehat semua ya? Siapa sehat? Sehat. Siapa yang sakit? Dia yang MU kalah. Karena juga fans MU. Karena dari 2002 fans MU ya. Ya. Apa? Jadi dia kan lebay, biar aja. Pecat Solskjaer, pecat. Ya kan jadi pecat Solskjaer ya. Nanti sekali jumpa ganti yang kita selesai. Dia apa? Liverpool. Kan baru-baru aja, kemarin tuh mana? Fans. Kasih poin aja dulu. Banyak dulu. Kemarin tuh kemana kan? Yang nggak tahu bola pun sampai ikut-ikutan. Yang nggak tahu aja nengok informasi. Yang nggak tahu. Sama lagi Barca. Kosong. Udah ya. Reza. Apa mana husna? Mana al-husna apa? Mana al-husna? Aduh kayak gini kan sedikit aku nggak tahu apa-apa. Jok Gadif nih, bersemi tanya ya. Gadif, ya kan? Mana yang asma, mana yang nama? Bedakan mana yang nama, mana yang sifat. Ar-Rahman sama Ar-Rahmah. Mana yang nama, mana yang sifat. Mana yang nama, mana yang sifat. Ar-Rahmah, Rahmat. Rahman, ya Ar-Rahman, ya sama Rahmat. Mana yang nama, mana yang sifat. Rahman, yang sifat Rahman. Assalamualaikum. Kayak gitu. Makasih lagi ya. Ampun nggak? Oh. Ada lagi ya. Nama-nama Allah ya, itu ada kalau di hadis 99 yang kita tahu ya. Ini terbatas apa nggak terbatas? Terbatas apa enggak? Terbatas. Kok bisa terbatas? Amin. Yakin aja. Terbatas. Ya. Unlimited berarti ya. Unlimited. Nggak terbatas. Ya. Ya. Apa dalilnya? Yakin.
Jadi gimana? Ini kita mau masuk apa? Masuk bab yang kedua tentang sifat. Bab yang pertama depan tentang nama-nama Allah. Kalau nggak salah siapa yang nanya itu ya? Karena Anda bilang tentang masalah dalalah mutabaqah tadammun sama iltizam, ya. Ya, itu kita harus menalar. Terus ada yang nanya, Ustaz, kan kita nggak boleh Ustaz mikir nama-nama Allah, asma wa sifat. Siapa yang nanya? Ya. Jadi gini, yang kita nggak boleh berpikir ya, yang kita nggak boleh apa membagaimanakan tata caranya itu berkaitan dengan sifatnya bukan namanya. Adapun namanya kita harus mentadaburi, harus tahu maknanya kita. Ya, misalnya Ar-Rahman. Apa mana Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahman kasih sayangnya itu luas, umum, mencakupi seluruh makhluk. Nah, kita harus mentadaburi kalau nama. Adapun sifat, tata caranya, ya kaifiyah sifat itu kita nggak boleh ya berpikir atau mentafsir bagaimana sifat Allah. Paham sini? Ya, jadi sifatnya ya yang nggak boleh ya, bukan namanya. Namanya kita malah diperintahkan untuk mentadaburi, ya mengetahui maknanya. Ya kan adik? Nah, sekarang kita masuk bab sifat. Kaidah yang pertama. Ya, al-qaidatul ula. Coba dulu fans Arsenal baca. Fans Arsenal teman. Arsenal. Arsenal. Liverpool aja. Ada Liverpool. Baca Liverpool. Siapa sih? Sakit tuh dengan orang. PSNS itu. Ya, udah ada baca nih. Coba apa? Arya baca. Apa dolar dia? La naqsa. Terus? Wal fitrah. Coba terjemahin Fikri. Kaidah pertama. Nah, Sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya sifatnya sempurna. ya, ya, Tidak ada yang kurang darinya, tidak ada yang kurang di dalamnya dari segala arah, segala sisi. ya. Maksudnya tidak ada aib, tidak ada cacat dari segi manapun, dari sisi manapun. Ini sama seperti kaidah yang pertama pada bab asma, ya kan? Ya, yang sini enggak kaidah yang pertama bab asma. Asma Allah Ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya adalah husna. Di sini juga sama. Sifat Allah Ta'ala kulluha sifat kamal. Sifat-sifat Allah seluruhnya sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada aib. Ya, dari segi manapun, dari sisi manapun enggak ada aib. Kal hayati wal ilm wal qudrah was sam' wal basar wal rahmah wal izza wal hikmah wal 'ulu wal 'azamah wa ghairu dzalik. Seperti al hayat kehidupan, wal ilm ilmu, qudrah kemampuan,
sama' pendengaran, basar penglihatan, rahmah kasih sayang, izzah apa? Aziz apa? Ya, perkasa, wal hikmah wal ulu tinggi, wal 'azamah keagungan, wa ghairu dzalik dan selain itu. Di semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Seperti contohnya sifat al-haya, kehidupan Allah itu sempurna, tidak sama seperti makhluk. Apa? La yusbaq bi adam, tidak didahului dengan ketiadaan, wala yuakhiruhu al-fana, dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Itu sifat kehidupan Allah. Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Ya, itu hidupnya, sifat hidupnya Allah seperti itu, sempurna gitu. Tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Adapun sifat hidup manusia, sifat hidup makhluk itu penuh dengan kekurangan. Ya, kita pernah didahului dengan makhluk yang lain, ya enggak? Nah, ya. Kemudian kita diakhiri dengan kematian. Adapun ketika kita kekal di surga dan neraka, itu bukan kita yang kekal, tapi Allah lah yang mengekalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat antum ya, bagaimana yang Ustaz telah share di grup sakit, bahwasannya sekolah sekarang mendata nomor orang tua antum yang aktif ya, dan valid nomornya, jangan yang tidak aktif lagi antum kasih. Tolong ya, besok antum tulis di kertas nomor orang tua ayah dan ibu ya, semuanya, baik itu yang udah kirim ke Ustaz melalui japri WA atau yang belum, tulis di kertas kasih ke Faiz. Paham ya? Paham ya? Oke, Faiz, kita tolong Faiz ya besok ya, semua ya, Ustaz minta semuanya yang ada di sini yang hadir ke sekolah. Kemudian yang kedua, hari Sabtu ya, kita dapat laporan bahwasannya yang hadir pada les peminatan itu cuma 3 orang. Ya. Mana yang lain semuanya ini? Yang lain gimana? Ini mana? Ada. Ya, baik itu yang umum maupun yang agama. Yang umum khususnya ya, yang umum kalau Ustaz nggak salah semalam itu ada dapat laporan dari Ustaz Firman ya, 3 orang saja yang hadir. Salam, Ustaz minta ini menjadi tanggung jawab antum semua agar segera hadir ketika ada les peminatan. Hari apa aja ada lesnya? Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, ini gratis dari sekolah. Sekolah udah memfasilitasinya, antum hanya diwajibkan untuk hadir, ya. Karena guru-gurunya sudah menyempatkan waktu untuk mengajar antum semua. Jadi kita kerjasama, ya, kerjasama yang baik antara antum dan guru-guru dan sekolah. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti ada perbaikan bagi diri antum dan masa depan antum. Ya, itu saja dari Ustaz. Besok tulis nama orang tua, ya, nomor HP khususnya ayah dan ibu. Namanya juga tulis. Ya, bukan untuk diejek-ejek, namanya bukan. Namanya biar tahu dan siapa, ya. Nanti kasih tahu ya nama bapaknya dia siapa ya. Anda tahu? Mama gak ada HP kan? Tidak ada HP buat itu, tidak ada HP ya. Kalau nggak ada HP buat, tidak ada HP ya. Oh, salah, itu aja. Oh, sudah boleh wali. Oke, baik. Ya, itu ya. Waliatullah ya. Jangan nggak datang kemarin ya. Tanggung jawab ya, kalau pindah datang ya, yang agama juga tanggung jawab ya. Terus yang ngajar Ustaz? Enggak. Ya, sebenarnya enggak. Oke, demikian ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum ya Ustaz ya. Mana bandar belakang? Kenapa? Emit bandar.
kali Ustaz. Iya ya. Siapa mana kita tadi? Siapa yang guru pemingatan? Agama. Antum? Ustaz Fadi. Oh, Kati. Ya. Apa? Kok anak? Dua-dua. Kan enak beliau. Iya, Apa? Oh gitu. Dua aja, Ustaz. Enggak lah. Apa? Nahu ya? Nahu. Oh. Sorof enggak? Sorof? Juga. Tapi memang ada main perkenalan aja. Main ulang-ulang itu ya, Ustaz. Oh. Kita dipelajari. Main cepat itu aja ya. Enak lah berarti. Dah. Tadi si mana tadi? Eka. Oh ya. Al-Haya. Jadi kayak mana Nabil sifat hidupnya Allah? Sempurnanya kayak mana? Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk kan ada mati juga. Ya. Dia la yusbiquhu bi adam. Ya, tidak didahului dengan ketiadaan. Ya. Kemudian wala yuakhiruhu bi fana. Dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Nah, jadi pernah nggak kita mikir sebelum Allah ya siapa ya? Ya pernah. Nah, hal-hal seperti inilah yang dilarang oleh agama, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi kita yang dilarang itu sifat apa? Menunjukkan tentang sifat. Misalnya sifat hidupnya Allah kita pikirkan tata caranya, kaifiyahnya gimana, itu nggak boleh. Tapi kalau nama nggak apa-apa. Nama Allah maknanya apa? Gitu. Paham? Oke. Kemudian ilmu, ya. Ilmu. Tadi yang manusia tadi kita pun akhirnya apa? Fana, ya, kematian. Walaupun nanti kita ada yang kekal, ya, semua kekal. Kalau yang mukmin kekal di surga, yang kafir kekal di neraka. Tapi kekalnya kita itu dikekalkan, bukan kita yang kekal. Ya, Allah lah yang pemberi kekekalan. Iya. Iya, jadi itulah sifat sempurnanya Allah, ya, Al-Haya. Kemudian Al-Ilm, contohnya lagi. Al-Ilm, maksudnya apa? La yusbiquhu bijahl. Ya. Allah tidak pernah dihinggapi dengan ketidaktahuan. Semua hal yang ada di muka bumi ini Allah tahu semuanya. Ya, gak ada yang gak Allah tahu. Kemudian wala yulqihu nisyan, dan tidak dihinggapi dengan lupa. Kalau kita sepintar-pintarnya manusia pasti pernah lupa. Ya enggak? Ya. Fikri nih, hafal 30 juz, pasti ada yang lupa dia. Walaupun dia pinter kali orangnya kan. Nah, cepet ngapal dia. Pasti dia ada yang lupa. Apalagi adik. Ya kan? Enggak mana. Dah. Apanya dia? Enggak lah, aku pintar aku. Balik 5-0. Ya udah. Begitu juga dengan sifat al-qudrah, as-sama', al-basar, ar-rahmah, izzah, hikmah, ulu, azamah, wa ghairu dzalik. Ini selain itu. Ya. Disempurna semuanya. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan ada 3 dalil. As-sama' wal aql wal fitrah, ada 3, ya. Sama' itu dalil Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dalil akal, ya akal.
Dalil fitrah sesuai dengan hati. Nah, ada 3 dalil nih yang menunjukkan bahwasannya sifat-sifat Allah itu kamal, sempurna. Ya. Antum sekarang ada bisa bedakan nggak mana yang nama, mana yang sifat? Saya. Jadi setiap nama itu mengandung sifat. Tapi kalau ada sifat itu nama. Ya. Ya. Tapi kalau sifat belum tentu dia punya nama. Contohnya, Masya Allah. Antum udah belajar kayaknya ya? Udara, titisan. Apa? Titisan ya. Contohnya kayak sifat apa? Sifat nuzul, ya kan? Nggak mungkin namanya an-nazil, nggak mungkin, ya kan? An-nazil nggak mungkin. Terus misalnya Allah memiliki sifat tangan, namanya shahibul yad, ya kan? Atau punya kaki, ya shahibul rijal. Ya. Jadi kalau sifat nggak mesti dia nama. Tapi kalau nama pasti dia mengandung sifat. Kalau nama dia pasti mengandung sifat. Nah, karena ada sebagian firqah, sebagian kelompok, ya mereka mengisbatkan nama, tapi mereka ya menafikan sifat. Seperti apa firqahnya? Hafiz. Firqah apa Hafiz? Nggak tahu Ustaz, anak main Ustaz. Apa Fajrin? Kan? Apa Arya? Kalian tadi ngomong apa? Hah? Ya, Mu'tazilah itu. Mu'tazilah firqah yang mengisbatkan nama, tapi mereka menafikan sifat. Ya, kata mereka, kalau kita mengisbatkan sifat sama saja seperti menambah Tuhan-Tuhan yang baru. Nah, ya. Ya, jadi misalnya Ar-Rahman memiliki sifat rahmah. Nah, ini Tuhan baru nih, Ar-Rahman. Beda dengan Allah. Al-Aziz mengandung sifat Al-Izzah. Ini Tuhan baru juga. Gitu. Jadi semakin kita mengisbatkan sifat, maka kita semakin mengisbatkan Tuhan-Tuhan yang baru kata mereka. Ya, itu Mu'tazilah namanya. Kelompok Mu'tazilah. Nah, ta'addud al-qudama. Ya, menambah Tuhan-Tuhan. Kalau ustaz-ustaz kan ta'addud zaujah. Ya, ini ta'addud al-qudama. Nah, tapi kalau anak enggak. Nah, anak satu aja. Nanti aja pas di surga ya kan. Surga minta yang Eropa, Spanyol, Rusia. Nah, kita baca dalil ya. Dalil yang sama. Apa sama maksudnya? Bukan. Dalil sama. Dalil sama apa Nabil? Dalil sama. Bukti pendengar. Bukan. Ya benar. Bukan. Jadi asma apa? Sifat-sifat Allah itu sifatnya sempurna dan ini dibuktikan dengan 3 dalil. Dalil sama, dalil akal, dalil fitrah. Sama itu apa? Dalil sama. Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Dalil sama. Amma sama fa minhu qauluhu ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus sawu wa lillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Ya. Apa artinya? Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk. Ya, mathalus sawu, sifat yang buruk. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang tinggi. Mathal itu artinya sifat. Ya. Mathal artinya sifat. Contohnya apa? Itu orang-orang yang tidak mengimani akhirat. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus saw. Orang-orang yang tidak mengimani akhirat mathalus saw. Mereka memiliki sifat yang jelek. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang tinggi, maha tinggi. Mathal artinya sifat. Ya. Apa contoh di Quran? Fikri. Contoh di Al-Quran. Mathal bermakna sifat.
Ini tadi. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Maksudnya apa? Sifatul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anhar min ma'in ghairi asin. Apa? Belum. Udah. Jadi inilah dalil. Ini enak nih, kaidah yang pertama enak, nggak butuh pemikiran yang panjang lah. Karena dia sama kayak kaidah yang pertama bab asma. Ya, bahwasannya sifat Allah itu husna, ya sempurna dari segi manapun. Kemudian wa amal aql, adapun dalil dari akal, ya, fawajuhu anna kulla mawjud haqiqah fala budda an takuna lahu sifah imma sifah kamal wa imma sifah naqs. Apa? Ya udah baca Fikri. Amma al-aql. Ya, baca aja apa? Iya. Al-kamil butlanil uluhi butlan uluhi. Uluhiyatil asnam bittisafiha dah. Jadi dalil akal ya, dalil akal bahwa setiap yang benar-benar ada, tentu mempunyai sifat. Ya. Apa? Bahwa setiap yang ada itu pasti memiliki sifat. Contohnya kayak Farhan ini kan ada dia nih kan, pasti dia punya sifat. Gak mungkin sesuatu yang ada tapi gak memiliki sifat. Apa sifatnya? Azkia, dia ada dia nih, pasti dia punya sifat, ya kan? Nah, itu secara akal. Ya, bahwa sesuatu yang ada pasti memiliki sifat. Bentar. Ya, baik sifat kesempurnaan atau sifat yang naqas, yang kurang. Baik sifat yang sempurna maupun sifat yang cacat. Dan sifat kedua, apa tadi yang kedua yang cacat? Ya, adalah batil bagi Rabb Azza wa Jalla, bagi Rabb yang maha sempurna. Dan yang kedua, sifat yang kedua yang cacat tadi kan Anda bilang tadi baik sifat yang sempurna maupun sifat yang cacat, yang kurang. Ya, yang cacat itu ya. Dan sifat yang kedua adalah batil. Ya, batil bagi Rabb yang maha sempurna, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, batil. Yang hanya menjadi miliknya lah seluruh macam ibadah. Yang hanya menjadi miliknya lah seluruh macam ibadah.
miliknya lah segala macam ibadah, seluruh macam ibadah. Al-mustahik yang pantas. Ya. Oleh karena itu Allah telah menunjukkan kebatilan ya, penyembahan berhala-berhala karena mereka mempunyai sifat yang cacat, yang kurang. Dari waman adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Tadi dicatat. Oleh karena itu Allah telah menunjukkan kebatilan penyembahan berhala-berhala karena mereka memiliki sifat yang cacat, ya, yang kurang, yang naqs, ya. Apa? Ya. Oleh karena itu Allah telah menunjukkan kebatilan ya terhadap penyembahan berhala-berhala karena mereka, maksudnya mereka siapa? Berhala-berhala. Berhala-berhala memiliki sifat yang kurang, lemah. Ya, Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah? Ya, yang mana mereka tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari doa mereka. Ya, jadi Allah membatalkan, ya, membatalkan uluhiyah mereka dikarenakan mereka punya sifat yang kurang. Paham di sini? Hah? Belum paham ya? Paham ya? Paham ya? Allah membatalkan uluhiyahnya mereka, berhala-berhala tadi, kayak misalnya Lata, Uzza, patung semuanya. Kenapa Allah batalkan uluhiyah mereka? Ya karena mereka punya sifat yang kurang. Mereka tidak bisa mengabulkan doa. Mereka lalai, tidak bisa dengar. Apa? Kayak sama kayak jau'an. Ya sifat. Ana jau'an. Ana syaba'an. Ana butlan. Ya, uluhiyahnya nggak ada. Ada. Iya. Ah. Yang di semua minta sama berhari bisa dikabulkan berarti itu ada. Bukan adab. Ya cobaan, ujian, ya bikin mereka menjadi kafir lagi gitu. Ya, membuat mereka jadi kafir lagi. Dah, paham? Dah. Kemudian dalil yang kedua, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'i wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, ya. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang, ya. Yang mana berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, ya, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui ya kapan penyembahnya akan dibangkitkan. Paham? Apa? Jadi intinya gini, dari ini menunjukkan bahwasannya berhala itu punya sifat yang nakes, sifat yang aib, cacat, ya, yang cacat. Jadi
Inilah kenapa Allah batalkan uluhiyah mereka. Gitu. Iya. Apa? Susah kali ya. Intinya aja ya. Udahlah, sampai sini aja ya. Sampai sini aja ya. Apa? Apa? Enggak. Jam berapa ini? 9.14. Dah. Di semuanya ya. Ya boleh juga ya berarti lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Sama juga menunjukkan bahwasannya ya berhala-berhala yang mereka sembah itu memiliki sifat yang aib. Ya berarti lima ta'budu ma la yasma'u, dia bisa dengar, wa la yubsiru, ya bisa melihat, wa la yughni anka syai'a. Nah, terus kemudian yahtaju membutuhkan. Dia sifat dia. Jadi masalah sempurna sama yang cacat ini ada 4 ya. Pertama kamal la naqsa fihi biwajhi minal wujuh. Dia sempurna dan tidak ada cacat dari segi manapun. Itu yang pertama. Itu Allah. Itu Allah. Kemudian yang kedua itu naqas la kamal fihi biwajhi minal wujuh. Sifatnya cacat dan tidak ada sempurnanya dari segi manapun. Itu jauh dari Allah. Allah Maha Suci dari itu. Subhanallah. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu dia kamal bi wajh wa naqas min wajh. Sempurna dari satu sisi dan cacat dari satu sisi. Itu manusia. Bisa. Ya. Kemudian yang keempat la naqas wala kamal. Ya, tidak ada cacat dan tidak ada juga sempurnanya. Ayo. Ya benar matilah. Maksudnya ini tingkatan-tingkatannya. Apa? Berhala lah. Setan. Nakes semua setan ya kan? Apa? Tingkatan tadi. Ya ada 4 hal. Pertama dia kamal la naqas fihi biwajhi minal wujuh. Ya, sempurna dan tidak ada cacat dari segi manapun. Itu sifatnya Allah. Kamal la naqsa fiha biwajhi minal wujuh. Sempurna dan tidak ada cacat dari segi manapun. Itu Allah. Yang kedua, itu naqas la kamal fiha biwajhi minal wujuh. Ya. Naqas cacat dan tidak ada sempurnanya dari segi manapun. Itu sifat apa? Itu jauh dari Allah, misalnya suci dari Allah. Ya. Munazzih. Kemudian yang ketiga kita ulangi dia. Kama min wajh wa naqas min wajh. Ya, sempurna dari satu sisi dan cacat dari satu sisi. Yang terakhir sifat naqas la naqsa fiha wala kamal. Ya, la naqsa fiha wala kamal. Tidak ada cacat dan tidak ada juga kesempurnaannya. Dah. Ini sebenarnya mudah ini, apa? Sirah Nabi. Tapi ada satu dalil lagi nih, dalil fitrah. Akal udah kan? Nah. Ada. Ini dikit aja nih, wa amal fitrah. Oh, panjang ya?
halaman dong ya Allah. 3 halaman. Udah, sampai dalilnya aja, Ya, wa amal fitrah qad anna an-nufus salimah ya, majbula maftura ala mahabbatillah wa ta'zimihi wa ibadatihi wa hal tuhibbu wa tu'dham. Dan langsung terjemahkan ya. Apa? Dalil fitrah. Ya. Adapun menurut fitrah bahwa jiwa yang masih suci mempunyai fitrah untuk mencintai. Ya. Adapun menurut fitrah bahwa jiwa yang suci, hati yang suci itu memiliki fitrah untuk mencintai. Ya. Fitrah untuk mencintai, mengagungkan dan menghamba kepada Allah. Hah? Majhulah. Bukan, itu bukan majhulah. Mahbulah. Ada jadinya, Pak. Saya mau Majhulah ini ya. Apa? Mencintai ya, terus menghamba kepada Allah. Oh ya, majbulah. Ya, majbulah. Ya, jadi sesungguhnya hati-hati yang bersih ya, itu memiliki fitrah untuk mencintai, mengagungkan dan menghamba kepada Allah. Ya misalnya contohnya kayak anak kecil lah. Anak kecil masih 2 tahun. Cinta sama Allah enggak cinta. Sayang sama Allah enggak sayang. Gitu fitrah anak kecil, ya kan? Iya. Nah. Ya. Kemudian ya, padahal jiwa tidak akan mencintai, mengagungkan dan menghamba kecuali kepada zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Padahal jiwa, sebuah jiwa itu tidak akan mencintai, mengagungkan dan menghamba kecuali kepada zat yang maha sempurna. Iyalah, kok bisa dia cinta sama yang dia nggak tahu? Ya, itu fitrah berarti. Dia belum tahu siapa Allah, ya. Dia belum tahu siapa Allah, ya kan? Dia nggak tahu rububiyah, uluhiyah, apalagi asma sifat. Pernah tahu dia, anak kecil tuh, tapi dia cinta sama Allah, menunjukkan bahwasanya zat itu maha sempurna, ya kan? Nah, itu dia secara fitrah. Nah, itu aja intinya. Apa? Mengagungkan, menghamba. Menghamba kepada zat. Gimana nih? Kita ulang ya. Adapun menurut fitrah bahwa jiwa yang masih suci mempunyai fitrah untuk mencintai, mengagungkan dan menghamba pada Allah. Padahal jiwa, ya, sebuah jiwa tidak akan mencintai, mengagungkan dan menghamba kecuali pada zat yang maha sempurna. Nah, udah ya. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.